Bab 14. Sampai di dalam apartemen Irfan masih tersenyum-senyum menatap Kanaya yang sedang duduk di sofa sambil memandang semua isi ruangan apartemennya. Dia tidak pernah menyangka Kanaya benar-benar ada di depan matanya dan masih secantik dulu walaupun ada bekas goresan-goresan kecil yang menghiasi badannya tapi itu tidak mengurangi rasa cintanya sedikitpun. Pak, Mas Irfan, biasanya aku tidur di mana? Kamu tidur bersamaku Kanaya. Ucap Irfan bingung mau menjawab apa. Benarkah? Jadi kerjaku menemanimu kemanapun termasuk tidur denganmu. Apa ini hanya akal-akalan Mas Irfan untuk memanfaatkan aku karena sekarang aku lupa segalanya? Bukan begitu Kanaya, aku sangat takut untuk tidur sendiri. Jadi biasanya kamu akan menemaniku dan aku janji tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan kamu. Kanaya, aku sangat rindu memeluk tubuhmu, rindu dengan bau badanmu, rindu mencium rambutmu dan rindu dengan sifat manjamu. Malam harinya Kanaya duduk di ujung tempat tidur memandang tempat tidur yang begitu luas. Jantungnya kembali berdetak lebih cepat dari biasanya. Kanaya terus memegang dadanya karena tempat ini begitu terasa akrab baginya. Dia berusaha mengingatnya tapi kepalanya menjadi pusing dan dia merebahkan tubuhnya menatap langit-langit kamar Irfan. Masa iya aku tidur di sini? Apa dia itu tidak mempunyai pacar atau istri? Di usia seperti dia sangat aneh jika dia masih menjomblo dan takut tidur sendiri. Sungguh alasannya tidak bisa masuk ke dalam pikiranku walaupun ingatanku tidak bisa mengingat semuanya tetapi aku masih bisa berpikir jika itu begitu janggal. Kanaya membatin sambil mengerak-gerakan kedua bola matanya melihat sekeliling ruangan kamar Irfan. Kanaya ayo makan. Irfan membuka pintu dan mendekati Kanaya yang masih terlihat berpikir mencari sesuatu yang bisa dia ingat. Kanaya, jangan memaksakan untuk mengingat segalanya. Biarkan berjalan seiring berjalannya waktu. Irfan sudah berdiri di depannya sedangkan Kanaya masih berbaring tapi pandangannya sudah beralih kepada Irfan. Gendong. Kanaya memberikan kedua tangannya. Baiklah. Irfan menarik tubuhnya dan menggendongnya sampai ke meja makan. Mas, apa aku ini benar-benar asisten pribadimu? Tapi mengapa kamu memperlakukan aku seperti seorang putri? Bukannya aku yang seharusnya mengurusmu. Jangan-jangan kamu mencintaiku diam-diam. Kanaya memberikan pertanyaan kepadanya yang begitu mengagetkannya. Irfan yang sedang makan sampai terbatuk dan makanannya tertumpah dari mulutnya. Maaf mas, kalau aku sudah lancang bicara sembarangan. Pasti sangat tidak mungkin orang setampan dan kaya seperti kamu akan menyukaiku kan? Kanaya memberikan air minum kepada Irfan. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin Kanaya. Jawab Irfan sambil tersenyum sambil memegang tangannya. Mas, jangan-jangan aku bukan hanya lupa ingatan tetapi aku juga sakit jantung. Mengapa dadaku terus berdetak kencang bila kamu menyentuhku? Kanaya kembali memegang dadanya. Hahaha kamu sehat Kanaya, itu hanya reaksi tubuhmu dan kamu harus terbiasa dengan itu. Jawab Irfan. Jadi besok pagi kegiatanku apa? Apa aku harus memasak, mencuci dan mengikutimu ke kantor juga? Tapi aku lupa apakah aku pintar memasak atau tidak, apa selama ini aku memasak makanan untukmu dan bagaimana rasanya apa terasa enak. Kalau Mas menyukai masakanku, aku akan mencobanya besok untuk kembali memasak Mas. Tidak perlu Kanaya, mulai besok akan ada asisten rumah tangga yang akan membantu pekerjaan rumah jadi kamu hanya perlu menemaniku ke kantor dan mengikutiku kemanapun aku berada. Irfan sudah berdiri dari tempat duduknya. Semudah itu pekerjaanku mas. Tapi bagaimana dengan kuliahku? Dan apakah Reinan tahu aku bekerja denganmu? Dan kapan aku bisa bertemu dengannya? Raut wajah Irfan berubah menjadi marah, tapi dia berusaha sekuat mungkin untuk menahan emosinya mendengar nama Reinan. Kanaya, kondisi kesehatanmu belum pulih jadi berhentilah untuk memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Irfan sudah menarik tangannya ke dalam kamar. Irfan masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur sedangkan Kanaya terlihat ragu-ragu untuk berbaring. Apakah pekerjaanku serendah ini?
menatap tempat tidur dan Irfan sudah menutup matanya. Kanaya, apa kamu hanya ingin semalaman duduk di situ sambil menatapku seperti itu? Irfan kembali membuka matanya melihat Kanaya yang menatapnya dengan serius. Iya mas, aku akan tidur. Kanaya sudah berbaring membelakangi Irfan. Irfan melihat tubuh istrinya berbaring di depannya, dia meneteskan air mata haru karena masih beri kesempatan untuk bisa bersamanya walaupun sekarang dia tidak bisa terlalu jauh untuk menyentuh tubuh Kanaya seperti dulu. Irfan juga masih ragu-ragu untuk memaksa Kanaya melakukan hubungan suami istri karena Irfan takut Kanaya akan trauma dan membuatnya menjadi takut mendekati Irfan. Pagi hari Kanaya terbangun kaget sambil memegang dadanya yang kembali berdetak cepat. Dia melihat tangan Irfan sedang memeluk tubuhnya dengan satu lingkaran. Kanaya meraba wajah Irfan dan turun hingga menyentuh bibirnya tanpa sengaja, seakan ada dorongan dari dalam untuk menyentuh laki-laki di depannya itu. Tanpa sadar Kanaya mengecup bibir Irfan dengan lembut dan jantungnya tambah berdetak kencang kemudian dia kembali mengulangnya hingga kecupan ketiga. Kanaya membalikkan badannya sambil memegang dadanya. Ini begitu aneh, mengapa ini terasa begitu akrab bagiku, apa dia itu? Aku akan mencari tahu sendiri. Tapi Reinan, mengapa dia belum menghubungiku sampai sekarang dan jangan-jangan hubunganku dengan Rei sudah berakhir? Kanaya akhirnya bangun dan pergi mengambil air minum di dapur. Non sudah bangun. Sapa seorang wanita yang kelihatan sudah berumur. Bibi siapa ya? Apa aku mengenal Bibi sebelumnya? Tanya Kanaya masih dengan pakaian tidurnya. Belum non, baru semalam aku datang ke sini. Sebelumnya aku bekerja di rumah orang tua Pak Irfan dan sekarang aku dipindahkan ke sini. Non mau sarapan. Aku sudah menyiapkan di meja. Aku akan menunggu Mas Irfan bangun dan sarapan bersama. Perkenalkan aku Kanaya Bi, nama Bibi siapa? Nama Bibi, Iyam Non. Bi, jangan panggil aku Non, aku juga sedang bekerja dengan Mas Irfan. Jadi posisi kita sama, jadi panggil saja aku Kanaya. Maaf Non Kanaya, Bibi tidak bisa. Nanti Pak Irfan marah. Kenapa dia harus marah? Apa aku begitu spesial baginya Bi? Jangan-jangan aku simpanannya ya? Hehehe tidaklah Non, mana mungkin wanita secantik Non Kanaya rela mau jadi simpanan. Oke selamat bekerja Bi. Kanaya melayangkan senyuman manisnya kepada Bi Iyam. Hehehe iya juga Bi, mana mungkin itu terjadi. Kanaya akhirnya pergi ke dapur mengambil air minum dan dia duduk di meja makan. Dia kembali melamun berusaha mencoba mengingat sesuatu tetapi ternyata sama sekali tidak bisa terlintas di ingatannya. Kamu sudah bangun. Irfan sudah duduk di depannya sambil memegang tangannya. Mas Irfan, maaf aku tidak memperhatikan kedatanganmu. Kanaya, kamu mau dibantu Bibi Iyam untuk mandi dan membersihkan semua badanmu. Hehehe untuk apa dia membantuku mas, lagian aku bisa kok mandi sendiri. Memangnya aku anak kecil. Kanaya mengerutkan dahinya melihat Irfan yang berlebihan kepadanya. Baiklah, kalau begitu kita sarapan dan akan berangkat ke kantor, tapi kalau kamu masih lelah kamu bisa istirahat di rumah nanti Bi Iyam akan menemanimu. Maaf mas, aku akan bekerja hari ini, jadi aku akan mengikutimu kemana kamu pergi bukannya itu tugasku kan? Ayo makanlah, lakukanlah sesuka hatimu yang penting kamu tetap berada di sisiku. Irfan melahap makanannya sedangkan Kanaya menatapnya setelah mendengar ucapannya. Kamu mencintaiku mas. Kanaya kembali menanyakan perasaan Irfan kepadanya baginya itu begitu janggal. Kanaya, aku tidak mengharapkan apa-apa lagi. Aku hanya ingin kamu tetap berada di dekatku dan jangan pernah untuk pergi tanpa izin dariku, kamu mengerti? Iya mas aku mengerti. Kanaya kembali bingung. Di kamar mandi Kanaya memegang perutnya ada bekas jahitan yang tidak terlalu besar di bagian perutnya. Ingin dia keluar dari kamar mandi menanyakan kepada Irfan tapi itu tidak mungkin karena Irfan tidak akan menjawabnya dengan jujur, begitu pikir Kanaya. Setelah selesai mandi, Irfan sudah bersiap dengan pakaiannya menunggu Kanaya yang baru keluar dari kamar mandi.
Kanaya mengenakan handuk pendek dan bisa terlihat jelas pundaknya yang putih dan kakinya yang begitu mulus. Irfan melihatnya dari atas hingga ke bawah, terlihat dia menelan ludahnya dengan segera dia keluar dari kamar karena tidak mampu menahan nafsunya memandang tubuh indah Kanaya. Ini kisah awal yang baru dimulai untuknya. Kanaya harus banyak tersenyum kepada semua orang karena dia tidak bisa membedakan mana orang yang dia kenal dan mana orang yang baru untuknya. Kanaya, nama yang begitu indah begitupun dengan wajahnya dan sungguh besar kuasa Tuhan bisa menciptakan manusia secantik dia. Kanaya, aku tidak pernah menyesal bertemu denganmu dan aku sangat berterima kasih kepada Tuhan karena aku masih melihatmu tersenyum kepadaku. Gumamnya dalam hati sambil menatap Kanaya yang sedang duduk memegang HP-nya. Mas, aku hanya duduk menemanimu seharian di kantor. Kanaya sudah berada di sampingnya. Kamu bosan? Iya, apakah dulu aku pernah bosan seperti ini? Irfan hanya tersenyum dan menutup laptopnya. Ayo, kita pergi jalan-jalan. Irfan menarik tangannya keluar dari ruangannya. Saat di depan pintu mereka bertemu Lira dan membawa beberapa berkas di tangannya. Pak, ini ada beberapa berkas yang akan Pak Irfan lihat dan tanda tangani. Ucap Lira dan sebenarnya dia pasti sudah tahu jawaban dari Irfan. Irfan berbisik kepadanya dan Lira hanya menganggukkan kepalanya pertanda dia setuju. Kanaya yang melihat kejadian itu langsung melepaskan tangannya dari genggaman Irfan. Ada apa? Kok mukanya cemberut begitu? Kata Irfan bingung. Mas, aku sakit. Sakit. Apamu yang sakit Kanaya? Tanya Irfan panik melihat tubuhnya mencari sumber sakitnya. Lira yang melihat ikut panik melihat bosnya. Di sini mas, perasaanku kok sakit banget saat melihat kamu berbisik kepada dia. Padahal aku bukan siapa-siapa kamu tapi rasanya kok sakit ya. Kanaya memegang dadanya dan sebelah tangannya menunjuk Lira. Apa dia pacarmu mas? Astaga Kanaya, jangan membuatku panik seperti itu. Dia itu bukan pacarku dan dia itu sekretarisku. Benarkan Lira? Iya Nona Kanaya, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Pak Irfan lagian aku sudah menikah dan mempunyai anak. Lira mengangkat jari manis menunjukkan cincin yang melingkar di tangannya. Akhirnya Kanaya bisa tersenyum malu melihat cincin yang ada di tangan Lira. Maaf Mbak. Tapi kan itu bukan urusanku jika Mas Irfan mau punya pacar atau tidak. Lagian aku hanya asisten pribadinya. Sadar Kanaya, kamu siapa? Kanaya membatin. Irfan masih memegang tangannya menuju lobi. Semua orang menundukkan kepalanya saat bertemu mereka. Sampai di parkiran Irfan sudah membukakan Kanaya pintu mobil dan menutupnya dengan pelan. Kemudian Irfan bergegas masuk di dalam mobil sambil tersenyum kepada Kanaya dan mobil mewahnya sudah keluar dari area kantornya. Aku mencintaimu Kanaya, sangat mencintaimu bahkan lebih dari apapun di dunia ini dan rasa ini tidak akan pernah berubah walaupun ingatanmu tidak pulih aku akan membuatmu mencintaiku dari awal. Mas, kita akan kemana? Nanti juga kamu akan mengetahuinya sayang. Sayang. Maksud Mas. Maaf, maksudku Kanaya. Mas, aku tidak ingin hidup dengan kebohongan. Jadi tolong jelaskan siapa aku Mas. Kalau kamu tidak jujur kepadaku aku akan pergi meninggalkan kamu Mas. Aku akan berhenti bekerja untukmu. Aku merasa aneh dengan semua ini Mas, jadi aku mohon jelaskan walau itu menyakitkan. Nada bicaranya sudah meninggi. Kanaya, Mas belum bisa jelaskan sekarang. Kondisimu masih belum stabil jika waktunya tiba, Mas akan menjelaskan ini semua. Kalau Mas tidak mau jelaskan, turunkan aku dari mobil sekarang dan kamu tidak akan pernah melihatku lagi. Ancam Kanaya. Kanaya, please, Mas mohon jangan memaksakan ini. Kamu bisa sakit Kanaya, ini demi kebaikanmu. Kamu jangan terlalu banyak berpikir dulu, Mas janji akan memberitahu segalanya kepada kamu bila waktunya tiba. Turunkan aku sekarang. Bentak Kanaya yang sudah memegang pintu mobil. Baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi janji, setelah itu jangan bertanya lagi tentang apapun. Teriak Irfan tidak sadar dan sudah menghentikan mobilnya. Baiklah Mas,
Cepat katakan. Kamu istriku? Sampai di situ saja aku jelaskan dan untuk selanjutnya jangan bertanya apapun Kanaya. Aku mohon, aku sangat mencintaimu, aku takut untuk kehilanganmu. Jadi aku mohon mengerti dengan perasaanku Kanaya, aku mohon jangan menyakiti dirimu sendiri, aku bisa gila jika kamu pergi dari dariku. Buliran bening keluar dari kedua matanya, Irfan tidak mampu lagi menahan tangis dan gejolak di dadanya. Aku istrimu, berarti kamu suamiku dan berarti kita sudah menikah. Dan Reinan, mengapa aku bisa berpisah dengannya? Kanaya, jangan sebutkan namanya lagi, aku benci mendengar nama itu. Ucap Irfan tanpa menoleh ke arahnya. Aku tidak bisa mengingat semuanya, kepalaku terasa sakit mas. Kanaya memegang kepalanya. Kanaya, aku sudah bilang jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang kita menemui Dokter Brian. Irfan kembali menghidupkan mobilnya dan segera melaju karena panik melihat Kanaya yang masih memegang kepalanya. Sampai di klinik Dokter Brian, Irfan bergegas membawa Kanaya masuk ke ruangannya. Dia membaringkan Kanaya sambil memegang tangannya dan menciumnya beberapa kali. Brian sudah memeriksa kondisi Kanaya tapi Irfan masih menunjukkan wajah paniknya. Bagaimana kondisinya dok? Kondisi kesehatannya sudah lebih baik dari sebelumnya. Hanya saja dia masih perlu istirahat untuk beberapa hari ini. Coba perkenalkan kembali dia dengan orang-orang yang sebelumnya dia ketahui. Lambat laun semua akan berjalan dengan baik. Kata Brian. Baiklah dok, terima kasih, kalau begitu kami pamit pulang dok. Irfan berjabat tangan kepada Brian. Pak Irfan, tolong sampaikan salamku untuk Hana. Ucap Brian. Hana, apa dokter pacarnya? Mengapa aku bisa melupakan dia beberapa hari ini? Dan di mana dia sekarang mas? Kanaya, aku bukan pacarnya tapi sebentar lagi aku akan menjadi pacarnya, hehehe. Irfan hanya tersenyum melihat Brian yang tergila-gila dengan adiknya. Dan akhirnya mereka pergi meninggalkan Brian masih dengan wajah kasmarannya. Mas aku mau pulang, tapi bolehkah aku besok bertemu dengan Hana? Apa kamu mengetahui rumahnya? Iya sayang, aku akan mengantarmu. Irfan tersenyum ke arahnya. Sayang, aku menyukainya mas. Kanaya juga tersenyum ke arah Irfan. Sampai di apartemen, Irfan langsung masuk ke dalam kamar dan membaringkan Kanaya yang sudah tertidur sejak dalam perjalanan pulang. Dia kembali mengangkat tubuh Kanaya sampai di kamarnya dan berbaring di samping istrinya itu. Dia mengecup keningnya dan kemudian mengecup bibirnya dengan lembut. Irfan akhirnya memutuskan untuk kembali ke kantor. Mas, suara Kanaya menghentikan langkah kakinya. Kanaya, kamu sudah bangun. Aku mau kamu di sini. Kanaya menunjuk tempat tidur di sampingnya. Irfan kembali berbaring di sampingnya. Kanaya memeluknya dan membuat Irfan sedikit kaget. Maafkan aku mas, aku belum bisa mengingat semuanya, bahkan suamiku sendiri aku lupakan. Kanaya masih memeluknya. Semua salahku karena tidak mampu menjagamu dengan baik Kanaya, andai saja waktu itu aku mengantarmu pasti ini tidak akan terjadi. Mas, panggil Kanaya dengan manja. Iya sayang, ada apa? Biasanya kalau sedang berdua seperti ini apa yang kita akan lakukan? Tuan Irfan gak sarapan. Kata Bi Iyam sedang membersihkan ruang tamu. Aku akan sarapan di kantor Bi, jangan lupa suruh Kanaya minum obatnya dan makan. Jangan biarkan dia keluar dari rumah atau hanya sekedar pergi jalan-jalan mencari angin. Jika dia bosan berada di rumah, Bibi bisa membawanya pergi ke rumah Mami dan Papi dan hubungi aku jika terjadi sesuatu kepadanya Bi. Ucap Irfan yang sudah lengkap dengan jasnya. Iya Tuan. Bibi terlihat berpikir berusaha mengingat semua perkataan Irfan. Dan satu lagi Bi, aku akan pulang telat hari ini karena aku akan pergi keluar kota untuk melihat kantor cabang, tapi akan aku usahakan untuk pulang malam ini juga. Sampaikan salam rinduku pada Kanaya Bi, bilang aku sangat mencintainya. Irfan sudah melangkah pergi meninggalkan Bi Iyam yang masih bengong dengan ucapannya. Loh, bukannya Non Kanaya ada di dalam kamar. Terus kenapa Bibi yang harus sampaikan lagi?
Mengapa Tuan Irfan tidak bilang langsung saja pada orangnya kan gampang. Sungguh Bibi tidak mengerti dengan cinta anak muda zaman sekarang. Bi Iyam hanya mengelengkan kepalanya. Bi, ngapain bengong di situ? Kanaya berdiri di belakang Bi Iyam yang masih terpaku di tempatnya masih memikirkan perkataan Irfan.